Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau menjabat menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak kanak-kanak, Habibie sudah memiliki sifat yang tegas dan berpegang teguh pada prinsip. Habibie menjadi sosok favorit di sekolah. Setelah tamat SMA, beliau melanjutkan studi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung. Ia lantas mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman. Pada tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur. 5 tahun setelahnya, ia mendapatkan gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat cum laude di tempat yang sama. Berkat kejeniusannya, usai menyelesaikan pendidikan, Habibie sempat bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Dia bahkan dijuluki sebagai Mr. Crack karena kontribusi besar bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Meski namanya besar di kancah global, pada tahun 1973 Habibie memilih pulang ke Indonesia untuk memenuhi permintaan Presiden Soeharto. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga pada tahun 1998 menggantikan Bapak Soeharto. Nilai berakhlak dari tokoh B.J. Habibie. Berorientasi pada pelayanan. Proyek pesawat N250 Gatotkaca merupakan pesawat pertama buatan Indonesia, di mana terdapat teori pengembangan pesawat terbang yang merupakan salah satu indikator berorientasi pada pelayanan, yakni perbaikan tiada henti. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah cekatan dan dapat diandalkan. Pada tahun 1973, beliau ditunjuk menjadi CEO IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pada tahun 1978, beliau diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nilai berakhlak dari tokoh B.J. Habibie. Berorientasi pada pelayanan. Proyek pesawat N250 Gatotkaca merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Dari situ tercetus teori pengembangan pesawat terbang, di mana merupakan salah satu indikator berorientasi pada pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti. Beliau juga dikenal menjadi sosok yang ramah dan cekatan dan dapat diandalkan. Yang kedua, akuntabel. Sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten. Beliau dikenal sebagai seorang yang jenius dengan berbagai penghargaan selama karirnya. Beliau melahirkan teori-teori baru di bidang termodinamika, yang dikenal dengan teorema Habibie. Harmonis. Menjadi sosok yang harmonis, beliau tampak ramah dan menjalin komunikasi dengan baik. Beliau juga dikenal menentang diskriminatif bagi kaum minoritas. Hal ini, beliau menerbitkan Impres nomor 4 tahun 1999 tentang diskriminatif pada kaum Tionghoa. Selanjutnya, adaptif. Pendidikan adalah perjalanan panjang dalam hidupnya. Beliau membuktikan bahwa pendidikan sangatlah penting. Hal itu dilakukan B.J. Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa. Selanjutnya, loyal. Pada tahun 1974, B.J. Habibie resmi pulang di Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Beliau rela melepas jabatan dan posisinya di Jerman demi loyalitas membangun bangsa dan negara sendiri dengan kompetensi yang ia miliki. Selanjutnya, kolaboratif. Dalam kepemimpinannya, B.J. Habibie dalam bidang politik berupaya merubah budaya politik yang diwarisi pemerintahan sebelumnya. Beliau menetapkan kebijakan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas serta lebih melibatkan pemerintah daerah dalam masa pemerintahannya. Hal ini tercantum pada UU nomor 22 tahun 1999, yakni tentang otonomi daerah. Kebijakan yang dibuat Habibie ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya di mana urusan kepemerintahan dan keuangan berpusat hanya di Jakarta. Demikianlah aktualisasi berakhlak dari tokoh B.J. Habibie. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.